بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam beraktivitas, salah satunya dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda, jangan lupa supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami apa yang disampaikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar buku tematik 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2 di Zoom. Hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 yaitu pertama, mengidentifikasi informasi tentang sumber energi. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis satuan waktu. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita sumber energi. Sumber energi banyak ragamnya. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus berupaya untuk menjaga kelestarian sumber energi tersebut. Dengan cara apa? Yaitu menjaganya. Kita akan belajar untuk mengetahui menjaga kelestarian energi. Kita akan mencari tahu bagaimana cara menjaga kelestarian energi. Ananda bisa membacanya kembali di halaman 17. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita lelah. Saat lelah, kita memerlukan istirahat. Istirahat berguna untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Selama istirahat, tubuh kita juga memerlukan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh menjadi berenergi. Salah satu sumber energi yang ada di bumi ini adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah sumber energi yang penting untuk kita, yaitu untuk membuat tubuh kita menjadi berenergi. Kalau kita tidak makan dan minum, apa yang terjadi? Tubuh kita akan lemas. Bahkan kalau kita tidak makan dan minum, manusia bisa meninggal. Nah, kalau makanan dan minuman berasal dari mana? Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan. Selain makanan, minuman juga merupakan sumber energi. Air yang kita minum harus bersih. Akan tetapi saat ini banyak sumber air yang tercemar. Pencemaran air telah terjadi baik di kota maupun di desa. Pencemaran air terjadi karena sampah dan limbah yang dibuang ke air. Nah, kalau makanan berasal sebagian besarnya dari tumbuhan. Oleh karenanya kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan. Kalau minuman yaitu berupa air. Air yang kita konsumsi tentu harus air yang bersih.
Kalau air yang tidak bersih, contohnya adalah air yang sudah dibuang sampah dan limbah ke dalamnya. Nah, pembuangan sampah dan limbah tidak baik ya Ananda, karena membuat air tercemar. Kalau air tercemar, maka air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Akibatnya air yang layak dikonsumsi semakin berkurang. Padahal air bukan hanya sekedar sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Nanti insya Allah kita akan belajar ya Ananda, air yang sebagai sumber energi listrik. Jadi semua makhluk hidup di bumi memerlukan energi. Kita harus menjaga kelestarian energi. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, kehidupan di bumi akan terancam. Kita tidak bisa bayangkan ya Ananda, jika tidak ada makanan dan minuman lagi, maka manusia akan kelaparan. Bahkan akan banyak yang meninggal karena tubuhnya tidak diberi makanan dan tidak diberi minuman. Jangan lupa, ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan minuman. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kelestarian energi? Salah satunya dengan menghemat energi. Bagaimana cara menghemat energi? Pertama, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Kedua, melakukan penghijauan. Ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Keempat, menggunakan air secukupnya. Marilah kita mencoba untuk menerapkan menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah cara untuk menghemat energi ya Ananda. Sekarang kita akan latihan soal. Latihan soal ini adalah latihan yang berdasarkan teks yang tadi kita baca. Pertama, mengapa kita memerlukan makanan dan minuman? Karena untuk membuat tubuh menjadi berenergi. Jangan lupa, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Nah, kalau kita tidak makan dan minum, maka tubuh akan menjadi lemas. Kedua, apa sajakah manfaat air bagi tubuh? Air bagi tubuh sebagai sumber energi. Sumber energi bagi tubuh kita. Yang ketiga, mengapa sering terjadi kekurangan air bersih di beberapa daerah tertentu? Karena banyaknya orang membuang sampah dan limbah ke air. Akibatnya, air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia karena sudah tercemar. Sedangkan kita harus mengonsumsi air yang bersih. Keempat, mengapa sumber energi harus dijaga kelestariannya? Karena jika sumber energi habis, kehidupan di bumi akan terancam. Jika tidak ada makanan dan minuman, kita akan kesulitan. Selanjutnya, apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk menghemat air bersih? Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, dan menggunakan air secukupnya. Sekarang kita akan belajar satuan waktu. Satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Jam, menit, dan detik insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya Ananda. Di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita akan belajar satuan waktu berupa tahun, bulan, pekan, dan hari. Kita akan mengkonversi tahun ke bulan, bulan ke pekan, ada juga bulan ke pekan dan ke hari. Satu pekan jika diubah ke hari yaitu 7 hari. Satu bulan jika diubah ke hari 30 hari. Satu bulan jika ke pekan 4 pekan. Satu tahun ke hari 365 hari. Satu tahun ke pekan 52 pekan. Satu tahun ke bulan 12 bulan. Kita taruh di sini Ananda. Kita akan pelajari lebih lanjut. Tadi disampaikan bahwa satu pekan ada 7 hari. Harinya insya Allah Ananda sudah hafal ya.
Ada 7 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi ada 7 hari dalam satu pekan. Selanjutnya 30 hari dalam satu bulan. Ananda bisa melihat di kalender seperti ini tampilannya. Ananda dalam satu bulan tidak hanya ada 30 hari, ada 31 hari, ada 28, ada 29. Tapi untuk menuliskannya, kalau dikonversi waktu, satu bulan 30 hari. Tapi untuk aslinya, bahwa satu bulan itu jumlah harinya tidak hanya 30 hari ya Ananda. Nanti kita akan lihat jumlah hari dalam per bulannya di tabel berikutnya. Lalu 4 pekan dalam satu bulan. 1, 2, 3, 4. Kalau satu pekan berapa hari Ananda? Satu pekan tadi ada 7 hari. 7 hari dikali 4, ada 4 pekan, 28 hari. Kalau bulan Januari ada 31 hari. Ananda bisa berhitung 31-nya ada di bawah ya, ada angka 31. Ananda bisa hitung 31 dikurang 28, yaitu 3. Ada 3 hari. Ananda bisa lihat di angka 1 di hari Jumat. 1, 2 itu adalah yang pertama, kedua, dan ketiganya di angka 31. Jadi ada kelebihan harinya ya Ananda, tidak hanya 4 pekan, yaitu 4 pekan 3 hari. Karena satu pekannya ada 7 dikali 4, 28. Sedangkan dalam satu bulan Januari 31 hari, 31 dikurang 28 sama dengan 3. Masih ada kelebihan harinya sebanyak 3 hari. Kalau satu tahun ada berapa bulan? Yaitu ada 12 bulan, dari Januari sampai Desember. Tadi Ustazah sampaikan bahwa dalam satu bulan jumlah harinya berbeda-beda. Ini tabelnya ya Ananda. Nah, ini adalah tabelnya. Ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 atau 29. Kalau 28 atau 29 hari adanya di bulan Februari. Jadi kalau normalnya Februari jumlah harinya ada 28 Ananda, tapi 4 tahun sekali jumlahnya 29 hari. Dari Januari sampai Desember jika dijumlahkan jumlahnya adalah 365 hari. Tapi itu jika Februarinya 28 hari. Jika 29 hari jumlah harinya 366 hari dalam satu tahun. Jadi jangan lupa 28 atau 29 hari hanya ada di bulan Februari. Sekarang ada tugas. Tugasnya yaitu mengubah satuan waktu. Ananda bisa lihat di halaman 21. Nanti Ananda bisa lihat ada 2 tabel di sana. Satu tabelnya ada 2 isian ya Ananda, itu juga dikerjakan. Untuk cara mengerjakannya yaitu Ustazah sudah contohkan masing-masing 2 nomor. Kalau 1 tahun diubah ke bulan berapa? Yaitu 12 bulan. Kalau 2 tahun tinggal dikali 2, 12 dikali 2, 24. Nanti dilanjutkan jawabannya untuk diisi. Kemudian 1 pekan berapa hari? 7 hari. Kalau 2 pekan tinggal dikali 2, 7 dikali 2, 14 hari. Nanti dilanjutkan jawabannya. Selanjutnya kalau bulan ke pekan dan hari, jangan lupa kalau pekan tidak genap 4 pekan ya Ananda, ada yang memiliki kelebihan hari. Contohnya Januari 4 pekan 3 hari. Ananda bisa lihat di tabel yang tadi yang masing-masing bulannya ada jumlah harinya. Tadi contohnya Januari ada 31 hari. Tinggal dikurang saja Ananda, 31 dikurang 28, 3. Jadi ada kelebihan harinya 3, 4 pekan 3 hari.
Kalau Februari jawabannya 4 pekan. Kenapa? Karena 28 hari tadi. Kalau 4 pekan kan 28 hari. Jadi sudah pas, tidak ada kelebihan harinya. Nanti dilanjutkan Maret sampai Mei. Jadi untuk tugasnya dari nomor 3 sampai 5. Atau kalau ingin memudahkan lagi, Ananda bisa lihat di kotak merah. Kotak merah itu yang dikerjakan ya Ananda. Jadi masing-masingnya 3 nomor. Tadi Ustazah sampaikan bahwa Januari 31-nya digabung ke 24. Nah, ini adalah contohnya ya. 31 digabung ke 24. Kalau yang ini 31-nya dipisah. Nah, ini tampilannya 31-nya ditaruh di bawah ya Ananda, tidak digabung. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran keempat, materinya 1. Mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan alat. 2. Menemukan kosakata khusus terkait sumber energi. 3. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Ini adalah gerakan mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan alat. Ini adalah gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun. Sebelumnya kita sudah belajar ini ya Ananda, tapi alat yang digunakan adalah alat simpai. Ananda lihat di halaman 8. Di halaman 8 Ananda bisa lihat alatnya adalah alat simpai. Untuk sekarang kita akan belajar dengan alat pita. Alat ini juga digunakan dengan gerakan yang mengkombinasikan gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Untuk tahapan gerakannya juga sama Ananda, seperti yang kita pelajari di alat simpai. Nanti ada satu perbedaannya, kita akan baca nanti ya. Untuk urutan gerakannya, pertama, lakukan gerakan berjalan. Gerakan berjalan, awalilah dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu tangan kanan mengayunkan pita ke depan. Kemudian kaki kanannya melangkah ke depan, pita diayunkan ke belakang seiring dengan langkah berjalan. Setelah itu kedua kaki merapat berdiri. Jadi ada 4 tahapan ya Ananda. Langkahkan kaki dulu kirinya ke depan, kemudian tangan kanannya mengayunkan pita ke depan, lalu kaki kanannya melangkah ke depan, pitanya diayunkannya ke belakang. Setelah itu diayunkan ke belakang sambil berjalan. Setelah itu berdiri tegap ya. Kedua kaki merapat berdiri. Ini adalah kombinasi gerakan berjalan dan mengayun. Berjalan dan mengayun. Untuk menekuknya nanti kita akan pelajari. Ini adalah kombinasi yang ada gerakan menekuknya. Kedua lutut ditekuk, pita diayunkan ke atas, kemudian pitanya diayunkan ke belakang, dan lutut diluruskan kembali, badan tegap berdiri. Ini adalah kombinasi gerakan menekuk dan mengayun. Kalau yang tadi berjalan dan mengayun, kalau ini menekuk dan mengayun. Ini sama ya gerakannya Ananda dengan alat simpai, tapi yang membedakan di nomor 3. Kalau di nomor 3 yang pita ke belakang, kalau yang simpai ke depan. Kalau yang gerakan berjalan dan mengayun yang sebelumnya itu semuanya sama, nomor 1 sampai 4 dengan menggunakan alat simpai. Tadi kita sudah belajar bahwa air dan tumbuhan sebagai sumber energi. Jadi berupa makanan dan minuman adalah sumber energinya. Lalu tadi kita belajar bahwa air tidak hanya untuk dikonsumsi saja, tapi juga sebagai sumber energi listrik. Kita akan belajar air sebagai sumber energi listrik, dan angin juga kita akan belajar untuk sumber energi listriknya.
Kalian telah mengetahui bahwa air adalah sumber energi bagi tubuh. Selain itu, air juga sumber energi listrik. Bagaimanakah cara menghasilkan listrik? Dengan menggunakan air. Air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Jadi, cara supaya air itu menghasilkan listrik bagaimana? Pertama, airnya ditampung dulu dalam sebuah bendungan atau waduk. Setelah ditampung, nanti air dari dalamnya bendungan tersebut dialirkan. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Jadi nanti airnya dialirkan. Aliran air tersebut nanti ada kekuatannya Ananda, kekuatannya kuat. Kekuatan tersebut disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Energi kinetik tersebut menggerakkan kincir atau turbin. Nanti gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air, singkatannya PLTA. Jadi nanti kalau Ananda ditanya apa itu PLTA, itu adalah bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kalau ini yang air ya Ananda, yaitu menggunakan air disebut PLTA. Nanti Ananda bisa lihat di buku cetak ada contoh nama PLTA yang ada di Indonesia, ada alamatnya juga. Ustazah tampilkan beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Jatiluhur, PLTA Gajah Mungkur, PLTA Sigura-gura, PLTA Riam Kanan. Ini pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia ya Ananda. Tadi kita sudah belajar pembangkit listrik tenaga air. Sekarang kita akan belajar yang anginnya. Tadi sudah air, sekarang yang angin atau udara. Contoh sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Nah, jadi udara ini juga energi yang lain ya Ananda, sumber energi kita yang lain. Udara selain sebagai sumber energi bagi tubuh, yaitu oksigen yang kita hirup, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Bayu memiliki energi kinetik juga. Energi kinetik dari bayu dapat menggerakkan kincir angin. Anda bisa lihat gambarnya kincir angin. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Kalau pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, itu dari bayu ya. Bayu tadi udara yang bergerak. Pembangkit listrik tenaga bayu ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini yang terbesarnya. Nah, kalau air tadi PLTA, kalau bayu PLTB. Untuk angin PLTB ya, atau udara. Jangan lupa tugasnya ada di halaman 21 dari nomor 3 sampai 5. Untuk memudahkan Ananda bisa lihat di kotak merah yang Ustazah tandai, itu adalah tugasnya ya. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.